sama. Google Scholar ini sama. Nih, sebelah kanan kan namanya Google Cendekia. Sebelah kirinya Google Scholar. Silakan mau pakai yang mana saja, sama saja. Silakan diklik, ya. Ditulis ya tahapannya supaya teman-teman ngerti. Nanti ada searching di sini ya. Nah, teman-teman silakan ketik nama saya, Nina Yumina Trianti. Nah, setelah diklik terus nanti akan keluar seperti ini. Nah, nanti nama Nina itu banyak ya, teman-teman ya. Karena nama Nina itu cenderung pasaran. Jadi banyak yang punya nama Nina. Nanti pastikan di sini Nina Yumina Trianti dari Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, harus dipastikan di bawahnya Nina Yumina Trianti dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nanti diklik. Sekali lagi saya ulang ya, tahapannya teman-teman cari Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian diklik Google Scholar-nya, ya. Diklik nanti teman-teman searching nama saya di situ. Nina Yumina Trianti, kemudian di sini dari Universitas Pancasakti Bekasi. Ada Bun. Ada, ketemu. Ya. Baik. Udah. Ini ada beberapa jurnal yang 9 artikel. Di sini ada 9 artikel jurnal yang pernah saya publish, ya. Ya. Baik. Ini di jurnal yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi, gitu ya. Nah, jadi judul saya ini boleh jadi referensi teman-teman, contoh. Cuman nggak boleh sama ya, tidak boleh sama. Silakan dikembangkan. Contoh ya, saya berikan contoh. Di sini ada judulnya paling atas adalah kelihatan Lospat media menarik dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini di masa kelihatan. Ya, betul ya. Nah, Lospat ini teman-teman tahu kan? Tahu Lospat? Ya, Bunda. Ya, intinya bisa misalkan penggunaan barang bekas, penggunaan Lospat, tapi nanti judulnya diganti. Untuk apa? Ya, seperti itu. Pemanfaatan barang bekas menjadi mainan, menjadi alat permainan edukasi ya. Gitu. Jadi meningkatkan. Ya. Contoh lagi. Di sini ada upaya meningkatkan kemampuan sosial emosional melalui permainan ular tangga. Ya. Nanti boleh dirubah misalkan meningkatkan sosial emosional dengan metode apa? Ganti ya. Yang biasa teman-teman pokoknya cari yang sederhana aja yang biasa teman-teman lakukan sehari-hari di sekolah masing-masing. Gitu. Nah, kemudian misalkan meningkatkan kemandirian. Kalau saya dengan menggunakan metode bermain peran, ya. Atau misalkan dirubah, teman-teman mau ngambil metode bermain perannya, gitu ya. Di metode bermain peran meningkatkan apa biasanya? Meningkatkan misalkan kemampuan simbolik. Seperti itu melalui metode bermain peran ya. Jadi intinya boleh mengambil referensi dari sini tapi diganti judulnya seperti itu dengan metode lain atau mengambil metodenya dengan cara yang lain. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, Bun. Ya, Bunda, maaf mau tanya. Ya. Itu tadi ada upaya meningkatkan kemandirian dilanjutkan dengan misalkan dengan metode pembiasaan seperti itu, boleh tidak Bunda? Misalkan ya. Nah, misalkan Ibu kan tadi mau metode kemandirian, berarti nanti klik nih contoh ya. Tadi ini kemandirian. Berarti Ibu nanti klik ini tugas yang kedua ya. Tugas kedua adalah teman-teman mensitasi tadi ya, betul? Yang teman-teman tulis. Nah, nanti ini klik ya, diklik judulnya, misalkan Ibu mau mengambil kemandirian, berarti nanti Ibu mensitasinya yang judul kemandirian. Nah, nanti boleh download di atas ada PDF-nya nih, kelihatan? Nanti PDF-nya di download. Ya, teman-teman boleh baca, boleh memasukkan sebagian kecil referensi dari saya. Kemudian nanti jangan lupa, ini di bawah ini ada
jumlahnya mungkin nanti berbeda ya. Karena ini di saya, sebentar, kutipannya sebelah mana ya? Oh, sebentar, salah. Ada tulisan kutipan ya? Nanti ada tulis kutipan, ini yang ditampilkan berbeda karena memang ini saya membuka punya saya sendiri ya. Kalau yang teman-teman itu nanti ada tulisan kutipan teman-teman di sini ya. Bentar Bun, saya coba buka. Ini ya. Nanti akan keluar seperti ini kalau teman-teman klik. Terus nanti ada tulisan kutip nih. Ini ya. Klik kutip ya. Nanti teman-teman klik di sini, nanti ada nama saya. Karena ini saya ngeklik nama jurnal saya sendiri. Nah, ini ada nih, ini. Ya, ada benar. Nah, nanti teman-teman kutip nama saya. Nih, contoh. Ini dimasukkan ke daftar pusakanya teman-teman untuk referensi. Rianti, Nina Yumina, upaya meningkatkan. Biasanya pakainya yang ini ya. Pakai yang tahun di depan ya. Yang dipakai di Pancasakti yang ini, Bu. Yang Nina, Prianti, N, Y, ya, titik. Kemudian tahun 2022, upaya meningkatkan kemandirian melalui metode bermain peran, kelompok B, di TK Holocaust Rosidin, titik, jurnal ilmiah Mandara Education, 8 lembar di halaman 4. Itu seperti ini ya. Nanti ini teman-teman copy ya, di copy, disalin, masuk ke daftar pustakanya teman-teman. Itu berarti teman-teman sudah melakukan citasi. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ini ya Bunda. Ya, Bun. Ya, insya Allah Bun. Sekarang mah. Jangan lupa klik kutip nih ya. Untuk mengutip itu teman-teman klik kutip, nanti keluar untuk dimasukkan nih. Ini artinya mensitasi itu teman-teman sudah memindahkan referensi ini ya, referensi saya ke jurnalnya teman-teman. Kalau ya, di HP diklik dulu artikel terkait, nanti ada kutip kalau di HP biasanya. Oh, diklik dulu artikelnya. Susah kayaknya tuh Bun di HP. Enggak susah. Kalau di HP itu ada tulisan artikel terkait, klik itu tanda panah, bukan tanda panah. Nanti ada kutipan tulisannya, diklik lagi kutipan, nanti ada muncul kayak tadi Bu Nina. Saya udah coba. Ya, cukup satu ya. Silakan satu jurnal dari jurnal saya ya. Yang lainnya referensi di luar. Sampai sini ya, itu untuk nomor 2. Iya, Bun. Ya, adalah teman-teman. Nah, itu lainnya. Iya, tolong di-mute karena ini penting ya. Baik, contoh ya. Nih contohnya tadi yang ini deh. Artikelnya kita download dulu. Nih, teman-teman nanti baca sendiri, boleh baca sendiri di rumah masing-masing ya. Gimana sih cara membuat artikel itu? Biasanya artikel itu antara 9 sampai 11 lembar.
mempublish caranya ya. Misalkan contoh, perhatikan baik-baik ya, teman-teman perhatikan. Saya contohnya ini, saya membuka, oh ini dulu deh, sebelum saya masuk ke situ, gimana sih Bu cari jurnal-jurnal PAUD? Ketik aja teman-teman, jurnal pendidikan anak usia dini. Cuman nanti kalau misalkan mau cari yang nggak berbayar, silakan cari gitu ya. Bisa dilihat. Misalkan contoh nih, ada nih referensinya, ada Golden Age. Ya, nanti saya akan kirimkan juga ya referensi dari saya. Ada Cakrawala Dini, ada Jurnal Obsesi, ya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silakan cari. Nah, kemudian saya akan contohkan gimana sih cara mempublish jurnalnya. Nah, ini penting nih ya. Ini sangat penting. Pertama, teman-teman masuk ke salah satu jurnalnya. Ini kebetulan saya pernah masuk di Jurnal Ilmiah Mandala Education. Ya, nih. Nah, kan kalau kita mau masuk ke rumah seseorang itu harus permisi ya. Harus ketuk pintu dulu, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Nah, sama ketika kita mau masuk link jurnal, itu kita harus registrasi dulu. Nih ada di paling atas registrasi, kelihatan? Nih ya, registrasi. Klik registrasi dulu. Istilahnya kita datang ini dulu, permisi dulu loh gitu. Teman-teman daftar dulu, silahkan diisi ya. Yang penting yang tanda bintang ini wajib diisi. Kalau yang tidak ada tanda bintangnya nggak diisi nggak apa-apa ya. Kalau yang bintang ada yang nggak diisi, ini nggak bisa registrasi nanti teman-teman ya. Kayak misalnya username-nya adalah nama singkat aja. Yang username sama password ini harus diingat ya. Kalau tidak diingat, teman-teman nggak bisa buka nanti. Kalau bisa ditulis juga, Misalnya teman-teman publishnya di mana, mau di mana nih? Ini di Mandala, berarti klik username-nya apa yang sederhana yang udah diingat. Kemudian passwordnya itu biasanya kombinasi angka dan huruf ya. Kemudian nanti ini mengulang password ya. Ini first name, nama awal, nama tengah, nama belakang ya. Inisialnya, nama inisialnya siapa. Kemudian gender itu ini ya, laki-laki atau perempuan ya. Affiliation di sini Universitas Pancasakti Bekasi ya. Kemudian teman-teman konfirmasi email ya, masukin nomor telepon boleh. Kemudian nanti ini confirmation-nya ini diklik semua ya, diklik semua. Kemudian teman-teman klik registrasi ya, register, diklik. Karena saya sudah daftar ya, saya nggak mungkin daftar lagi nih. Nanti diklik. Kalau sudah di ACC, teman-teman bisa login. Sebelahnya register, di atas ini ada login ya.
silakan sharing di internet sama temennya ya di grup ya. Bu, bayar nggak Bu yang ini? Nenek aduh lupa lagi. Mandala ini berbayar karena bayarnya cukup tinggi ya. Saya tidak rekomen jurnal ini karena berbayarnya sangat tinggi. Itu. Silakan Bunda, maaf untuk mengetahui yang berbayar dengan tidaknya bagaimana? pertanyaan yang menarik. Nah, ini kan ada menu nih Bu di atas nih ya. Ada home, ada about, ada user home, ada kategoris dan lain sebagainya. Ini diklik ya. Pertama di home. Di home itu untuk mengetahui ini jurnalnya ini masuk kemana. Nah, kalau jurnal Mandala itu masuk ke Sinta 4 dan Sinta 6. Nih, sini bisa kelihatan ini sudah Sinta ya. Nah, nanti teman-teman biasanya dijelaskan ya, ada di sini di home atau about nih ya, dijelaskan kalau memang harus berbayar berapa. Kemudian nanti teman-teman kalau misalkan di sininya tidak ada keterangan berbayar, silakan hubungi kontak personnya di sini nih, klik kontak person. Teman-teman ke about ya, about. Kemudian ini direkam nggak Bu? Nggak direkam ya? Harusnya direkam. Iya, tadinya mau direkam dari awal, baru inget di tengah-tengah, Bun. Pak nih. Saya teman-teman Bunda. Saya ngerekam, Bun. Saya ngerekam. Saya ngerekam, Bun. Rekam nanti di-share di grup ya, teman-temannya biar tahu ya Bu ya. Nah, klik kontak, teman-teman klik kontak ya. Di sini ada kontak yang bisa dihubungi. Dan nomor telepon. Silakan ditanyakan terkait jurnal. Kalau ada kontaknya lebih bagus Bu, karena kita bisa langsung komunikasinya lah. Tapi kalau misalkan kontaknya ini atau tidak ada kontak, cuma email saja, itu biasanya prosesnya lama. Jadi saran saya cari kontak yang ada nomor HP-nya dan fast respon, gitu ya. Jadi dipastiin dulu seperti itu. Nah, nanti saya kirim juga rekomendasi jurnal-jurnal yang tidak berbayar ya, yang saya ketahui. Nah, jangan lupa ketika teman-teman akan membuat jurnal, teman-teman download template-nya dulu ya, biar nggak 2 kali kerja. Nih, download itu caranya gimana? Ini sebelah kanan itu ada tulisan jurnal template, kelihatan? Kelihatan, Bun. Ini diklik Bu. Diklik. Nah, ini template-nya seperti ini. Ya, nanti silakan diganti sesuai dengan jurnalnya Ibu. Tinggal copy paste jurnal Ibu ya. Ini misalkan contoh ini kan jurnalnya Muhammad Muklas ya. Nanti teman-teman tulis nama Ibu, misalkan Ibu Lani di sini ya. Ibu Lani, program studi pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti Bekasi. Tuh, nanti masukkan abstraknya. Ini jadi judul, nama, program studinya apa, sama universitas mana ya. Kemudian turun lagi ke bawah. Nah, ini abstrak. Abstraknya ada 2, biasanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, ini hal-hal yang harus ditulis di jurnal ya. Kemudian ada pendahuluan, ya. Pendahuluan, usahakan tidak copy paste ya, karena ketahuan pasti ditolak kalau lebih dari 20% copy pastenya itu akan ditolak oleh jurnal. Pihak jurnalnya itu udah dicek ya. Kemudian masuk metode penelitian, jadi hanya singkat intinya saja. Kemudian setelah metode penelitian langsung ke pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan ya. Langsung kesimpulan tuh. Ada ucapan terima kasih boleh, yang tidak ada ucapan terima kasih juga nggak apa-apa, ini nggak terlalu penting. Kemudian masuk daftar pustaka. Nah, nanti di salah satu daftar pustaka ini ada nama saya. Ngerti ya? Ya, Insya Allah. Bun. Baik. Sekali lagi ya, Bu, kalau misalkan saya coba nih upload jurnal ternyata ditolak gitu ya, silakan coba lagi sampai limit waktunya. Coba
muncul di sebelah kanan itu ada tulisan nih, jurnal template nih Bu. Ini diklik aja, kemudian di download sama ibu-ibu, ngerti? Jadi setiap template itu aturan yang ada di sebuah jurnal satu sama jurnal lainnya itu beda-beda template-nya. Jadi kalau ibu publish di Mandala, jangan pakai jurnal yang di misalkan Golden Age, gitu ya. Ibu mau pakai di Mandala, berarti pakai yang template di Mandala seperti itu. Di template kanan, iya Bu. Berarti harus nyari dulu untuk jurnalnya ya, biar sekalian nulisnya di template itu. Iya. Ibu ini aja download dulu template-nya. Ibu mau di mana nih? Buka jurnalnya. Terus di download template-nya. Terus dibuat gitu langsung di template-nya. Biar nggak ketik ulang lagi. Kalau nggak diterima, nyari lagi jurnal. Nyari lagi kalau misalkan biasanya sih Bu nggak langsung nggak diterima. Kecuali misalkan ibu masuknya ibu jurnalnya jurnal PAUD, masuknya misalkan ke bisnis ke farmasi misalkan, itu jelas langsung ditolak pasti. Tapi kalau punya PAUD masuk ke PAUD biasanya nggak pernah ditolak Bu, gitu ya. Kecuali memang sudah penuh, itu ngantri lagi untuk publish di tempat lain, di waktu yang lain seperti itu. Nah, terus Sesuai wadahnya ya, Bu. Kenapa? Sesuai wadahnya gitu. Jadi kalau di situ gitu. Jadi nggak dikeluarin. Ya, jadi satu template itu untuk satu tempat ya, untuk satu tempat. Itu udah ada aturannya biasanya kalau udah di-download aturannya itu beda-beda gitu. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dibuat dulu diketik dulu di Word biasa, kemudian nanti dipindahin ke template, di copy itu masuk copy